Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan judul Bagaimana Cara Membujuk Tuhan. Itu judul khotbah saya pada hari ini. Bagaimana cara membujuk Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, saudara, ada pertanyaan. Apakah boleh membujuk Tuhan? Apakah boleh membujuk Tuhan? Menurut saudara gimana? Boleh nggak membujuk Tuhan? Boleh. Oke. Apakah bisa Tuhan dibujuk? Ya, bisa nggak kira-kira Tuhan dibujuk? Dan yang ketiga, bagaimana caranya kita membujuk Tuhan? Saudara, sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan ada 3 tingkatan. Ada 3 tahap dalam kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan lewat doa. Yang pertama adalah kita meminta. Mintalah, ya, maka engkau akan diberi. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ya, minta. Lewat doa kita minta. Mau dalam hati, mau dengan suara, ya kita minta. Itu tahap pertama, saudara. Apa kebutuhan kita? Apa keinginan kita? Apa kerinduan kita? Kita minta pada Tuhan. Nah, tingkat pertama minta, baru tingkat kedua di atas minta adalah mohon. Ya, jadi mohon ini lebih tinggi tingkatannya daripada minta. Lebih halus. Ya. Saya minta kepada saudara dengan saya mohon kepada Bapak. Jadi permintaan bisa oleh siapa saja, minta ini minta itu. Tapi namanya memohon, itu sudah berbeda kadarnya, saudara. Ya, sudah berbeda kalau kita memohon. Minta, ya dikasih syukur enggak, ya udah. Tapi kalau sudah namanya memohon, itu udah beda, saudara. Ya, ini tingkat yang kedua adalah mohon atau memohon. Nah, baru tingkat ketiga setelah minta, mohon, maka ada tingkat yang ketiga, yaitu apa? Membujuk. Ya, jadi membujuk ini tingkatnya udah tinggi, saudara. Ya, minta dikasih syukur enggak, ya udahlah. Memohon, kebutuhannya udah lebih tinggi nih. Ya, masalah pun sudah lebih berat ini. Makanya mengajukan permohonan. Nah, kalau sudah bicara membujuk, itu sudah jauh lebih tinggi, jauh lebih berat. Ya, nah, ini soal membujuk. Nah, tadi kita sudah tanya, boleh nggak Tuhan dibujuk? Bisa nggak Tuhan dibujuk dan bagaimana caranya membujuk Tuhan? Kita buka Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18. Ayat 23 sampai 25. Kejadian 18 ayat 23 sampai 25. Yuk kita baca bersama-sama. Sudah ketemu, kita baca bersama-sama, saudara yang ada di manapun, di rumah, di jalan, misalnya sambil mengikuti ibadah ini. Kalau saudara bawa Alkitab, punya Alkitab, ambil, kita baca bersama-sama. Kejadian 18 ayat 23 sampai 25. 1, 2, 3. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang yang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian.
membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Nah, ini kisah tentang Abraham membujuk Tuhan. Ketika Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, kota yang sudah begitu banyak dosanya, ya, dosanya bukan lagi dosa-dosa yang kecil-kecil, ya, dosa bohong, udah makan, udah, padahal belum, itu kan dosa, saudara, ya, bohong tetap dosa, gitu ya. Nah, bukan lagi dosa yang kecil-kecil, tapi dosa yang ada di Sodom Gomora. Ya, di ayat 20, sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Nah, karena sangat berat dosanya, Tuhan akan menghukum kota ini. Setelah Abraham tahu bahwa Tuhan akan menghukum kota Sodom dan Gomora, bukan cuma kotanya yang dihukum, saudara, tapi termasuk penghuni-penghuninya. Semua yang ada di situ akan dihukum. Ya. Nah, karena itu Abraham tidak lagi meminta, tidak lagi memohon, tapi dia sudah sampai pada tingkat yang ketiga. Apa? Dia membujuk Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, Kau kan Tuhan yang adil, hakim yang adil. Hakim yang adil nggak akan campur adukan dong. Hukum yang salah, yang nggak salah jangan dihukum dong Tuhan. Kurang lebih begini. Ya, ini sedang membujuk, sedang merayu. Jangan gitu dong Tuhan. Ya, kan ada orang benar di sana. Masa mereka juga kena hukuman Tuhan? Mungkin kurang lebih Tuhan bilang, oh ya, di sana ada orang benar? Iya. Ada berapa banyak coba? 50 Tuhan. Kalau di 50 aja, masa kau akan hukum kota ini dengan seluruh penghuninya? Baik, Tuhan bilang. Benar ya? Kalau di 50, aku nggak akan menghukum. Nah, itu. Ya. Abraham membujuk Tuhan dan Tuhan bilang, oke. Kalau ada 50, aku tidak akan hukum. Tapi kemudian Abraham sadar, aduh, kalau 50 nggak ada, gimana ini? Dia bilang, sorry Tuhan. Sorry to say. Gitu ya. Kalau kurang dari 50 itu, kurang 5. 45 Tuhan. Gimana? 45? Oke, Tuhan bilang. Kalau ada 45 orang yang benar di kota Sodom Gomora, aku tidak akan menghukum. Wah, berhasil. Dibujuk, jangan dihukum dengan 50. Bahkan turun 45. Tuhan bilang, oke, 45. Tapi Abraham mikir lagi. Ada nggak ya 45 ya? Kayaknya nggak sampai. Turunin lagi. Tuhan, sorry lagi. Bagaimana kalau hanya 40 Tuhan? Waduh, ini luar biasa ya. Dari 50 turun ke 45, dari 45 turun ke 40. Dia terus bujuk. Tuhan, kalau nggak 40, 30 Tuhan. Bagaimana? Boleh nggak Tuhan? Ya, Tuhan bilang, oke. Kalau ada 30, aku tidak akan hukum. Selesai sampai situ? Tidak. Bujukan terus berjalan. Tuhan, bagaimana kalau 20? Dari 50, 45, 40, 30, turun ke 20. Ini sebenarnya kan keterlaluan kan? Nawar ini kan. Kalau ini berapa harganya? 10 juta. Oke. Boleh tawar? Boleh. Berapa? 2 juta. Itu kan keterlaluan kan? Dari 10 ke 2. Aduh. Turun setengahnya juga. Ya sudah ini ya. Tapi ini 2 juta. Tapi ya itulah. Dia membujuk 40, 45, 40, 30, 20. Dan akhirnya dibilang, aduh Tuhan. Terakhir deh, ini terakhir. Kalau ada 10 saja orang benar. Jangan hukum ya Tuhan.
Saya mau sampaikan, di sini terjadi dialog, yaitu Abraham membujuk Tuhan. Saya katakan tadi, saudara, kalau minta, ya dikasih syukur, enggak ya udah. Memohon, ini kebutuhannya udah lebih besar. Makanya nggak minta lagi, tapi sudah memohon. Tapi ketika kita sudah membujuk, ini tingkatnya ini nggak bisa enggak. Ya, aduh, kalau enggak habis deh. Kurang lebih seperti itu. Sama dengan Sodom Gomora. Kalau Tuhan tidak berbelas kasihan, habis itu Sodom dan Gomora. Ya, makanya Abraham merasa ini nggak bisa enggak bisa lagi minta, nggak bisa lagi mohon, harus membujuk Tuhan. Dan dia bujuk sampai ke angka 10. Terjadi dialog, terjadi bujukan, dan berhasil 50, 45, 40, 30, 20, dan 10. Tapi sayangnya, ternyata itu pun tidak ada. Sehingga akhirnya Sodom dan Gomora dihukum Tuhan. Tapi poin yang saya ingin sampaikan, saudara, Alkitab membuktikan bahwa Tuhan bisa dibujuk. Bisa dibujuk. Nah, tinggal bagaimana cara kita membujuk Tuhan. Nah, jadi dulu waktu saya masih aktif sebagai praktisi dan konsultan HRD, kami familiar mendengar atau mengucapkan kata membajak. Ya. Membajak yang dimaksud adalah membajak karyawan. Karyawan yang dibutuhkan ada di sana, kita bajak untuk masuk, pindah ke sini atau pindah ke situ. Nah, ya, maka ada pekerjaan yang disebut dengan headhunter, ya, perusahaan yang memang punya database. Perusahaan A membutuhkan karyawan yang kriteria bla 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 bla, dia lihat database, orang yang dimaksud ada di sana, jadi dibajak. Kita diiming-imingi, mau nggak pindah dengan remunerasi begini gini. Wow, menarik. Oke, pindah. Itu membajak. Dan memang kata membajak ini tidak baik, saudara, ya. Tidak baik. Namanya juga dibajak. Nah, maka dimuluskanlah, diperhaluslah kata membajak dengan membujuk. Oh, dia nggak dibajak, cuma dibujuk. Saya nggak membajak dia, enggak. Saya cuma membujuk saja untuk dia pindah. Membujuk, ya, menyampaikan sesuatu untuk orang bisa berubah pikiran. Nah, begitu juga membujuk Tuhan supaya Tuhan berubah pikiran. Apa yang kita harapkan dengan cara memuji Tuhan tadi? Pertama, kalau jawaban dari Tuhan itu lama, dengan cara kita memuji Tuhan, jawabannya jadi lebih cepat. Kalau yang kita harapkan dari Tuhan itu adalah sesuatu yang begitu sulit, nah dengan memuji Tuhan itu menjadi lebih mudah. Bahkan, kalau Tuhan bilang tidak, tapi dengan kita membujuk Tuhan, Tuhan berubah bilang, oke lah, gitu ya. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, bagaimana caranya kita membujuk Tuhan? Ya, bukan memaksa Tuhan, saudara. Tuhan jangan dipaksa-paksa. Ya, apalagi diancam-ancam, jangan. Ya, tapi kita membujuk. Nah, bagaimana caranya? Ada 5 syarat. Bagaimana kita bisa membujuk Tuhan. Ayo kita lihat dulu ayat 23 yang tadi sudah kita baca. Syarat pertama, Abraham datang mendekat. Nah, syarat pertama kalau kita mau membujuk Tuhan adalah kita dekat dulu sama Tuhan. Nggak mungkin kita membujuk orang kalau kita nggak dekat dengan dia. Siapa lu? Gitu. Ya, nggak mungkin kita membujuk orang yang kita nggak dekat dengan. Orang yang dekat dengan kita aja belum tentu bisa dibujuk sama kita, apalagi yang jauh. Nah, jadi syarat pertama, saudara, kalau kita mau membujuk Tuhan, pastikan dulu bahwa engkau, saya, kita ini dekat dengan Tuhan.
Kalau belum dekat, ya dekati Tuhan. Ya, orang dekat. Hanya orang dekat yang bisa berbisik. Maka dari istilah pembisiknya siapa gitu. Itu pasti orang dekat. Karena nggak mungkin berbisik itu dengan jarak jauh. Itu teriak namanya. Berbisik dari jauh nggak akan kedengaran. Harus dari dekat. Ya, jadi syarat pertama saudara untuk bisa membujuk Tuhan, dekat sama Tuhan. Ya, harus dekat sama Tuhan. Sekarang pastikan saudara dekat dengan Tuhan atau enggak. Saudara bisa nggak disebut orang dekatnya Tuhan? Nah, ya tergantung bagaimana keseharian kita. Tiap hari kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan, tidak. Bangun tidur kita ngapain? Mau tidur kita ngapain? Dalam perjalanan kita ngapain? Ya, nah saya selalu belajar saudara, belajar dan berlatih. Belajar dan berlatih. Belajar seumur hidup, berlatih juga seumur hidup, dan praktek juga seumur hidup. Apa yang saya pelajari, apa yang saya latih, apa yang saya praktekkan. Untuk segala sesuatu yang saya inginkan, saya berdoa dulu. Itu membiasakan dulu. Ya, membiasakan dulu. Doa dulu. Doa dulu, doa dulu, dan doa dulu. Jangan kerjakan dulu baru doa. Jangan doa dulu, doa. Ya. Apapun yang saya mau lakukan, saya doa dulu. Kalau kita doa aja malas, doa aja jarang, bagaimana kita bisa bilang kita dekat sama Tuhan? Nonsense. Orang dekat dengan Tuhan itu berkomunikasi dengan Tuhan. Orang dekat dengan pejabat, dia berkomunikasi dengan pejabat. Kapan aja dia bisa ketemu dengan mudah. Ya, tidak pakai protokoler segala macam. Dekat dengan Tuhan. Pastikan saudara dekat dengan Tuhan. Lewat doamu, lewat baca firman. Ya, baca firman. Saya ingat satu ketika Tuhan gerakkan hati saya. Apa yang saya harus warisi kepada istri dan anak saya kalau saya nggak ada? Harta, uang. Ada dua yang harus diwariskan kepada keturunan kita, saudara. Yang pertama, wariskan Kristus dalam hidup mereka. Jangan sampai keturunan kita tidak kenal Kristus dan tidak dekat sama Kristus. Itu yang pertama. Maka saya bersyukur istri saya, anak-anak saya, mantu saya semua kenal Tuhan dan saya berharap mereka juga dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama, saya wariskan. Kristus ada di dalam hidup mereka. Harus pastikan keselamatan itu menjadi milik mereka. Baru yang kedua, apa yang saya wariskan? Saya bawa mereka ke toko buku dan kemudian saya belikan satu persatu Alkitab. Ini warisan saya kepada mereka. Tujuannya apa? Bukan disimpan, kemudian dibungkus. Oh, ini warisan dari papi. Udah selesai. Tidak. Untuk mereka baca setiap hari. Mereka baca setiap hari. Itulah menjaga hubungan dekat dengan Tuhan. Supaya suatu ketika meminta, memohon, membujuk, itu bisa terlaksana. Karena dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kita baca Kejadian 27. Kejadian 27. Ayatnya sama. 27 juga. Ini syarat kedua. Bagaimana caranya agar kita bisa membujuk Tuhan. Dan Tuhan bisa dibujuk oleh kita. Syarat pertama tadi harus dekat dulu dengan Tuhan. Kalau sudah dekat bagaimana? Ayat 27. Dari Kejadian pasal 27. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat. Itu yang pertama kan sudah terpenuhi. Dekat, ya. Dan apa? Diciumnya lah ayahnya. Udah sampai situ. Ya. Jadi syarat kedua kalau kita mau membujuk, jangan cuma dekat, gitu ya. Orang di kereta juga duduknya dekat. Orang di bis juga duduknya dekat. Apalagi dulu saya waktu SMA, naiknya bis kota. Setiap hari pergi naik bis kota, pulang naik bis kota untuk sekolah. Oh, itu bukan dekat lagi, rapat. Ya, kosong. Kosong gimana? Udah penuh begitu. Sekunder bilang, ya kosong.
udah rapat banget. Segala keringat sudah ada di sana, ya. Parfum ada, keringat pun ada, itu dekat. Kalau sudah dekat, ya di bis kota pun dekat, saudara. Tapi bukan itu yang dimaksud. Dekat itu adalah sebuah hubungan. Nah, Yakub dekat dengan, ya, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Jadi bukan cuma dekat, tapi dicium. Apa artinya dicium, saudara? Ada suasana, ada hubungan yang saya sebut dengan bermanja-manjaan. Nah, ya, bermanja-manjaan. Jadi nggak kaku, ya. Hubungan yang dekat itu tidak sekedar dekat, tapi sudah naik ke tingkat lebih tinggi lagi, berkasih-kasihan dan bermanja-manjaan. Ini hanya bisa dilakukan oleh yang dekat loh. Jangan coba-coba ya cium kalau nggak dekat ya, saudara ya. Bisa digaplok nanti, apalagi sesama jenis, ya. Cium pipi kiri, cium pipi kanan, tapi nggak kenal, ditempeleng nanti. Nah, harus dekat, harus dekat, harus dekat. Syarat kedua adalah bermanja-manjaan. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan tindakan dan gerakan. Ya, itu yang kedua, saudara. Bagaimana cara kita membujuk? Nah, kita lihat cara ketiga. Kita baca Mazmur 84. Mazmur pasal 84. Ayat yang kelima. Bagaimana cara kita membujuk Tuhan? Mazmur 84 ayat yang kelima. Pertama tadi dekat ya, saudara ya. Yang kedua bermanja-manjaan, ya. Baru yang ketiga ayat 4 kita baca sama-sama. Ayat 5. Mazmur 84 ayat 5. 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Nah, yang terus menerus. Kata yang saya mau garis bawahi dan kita garis bawahi adalah terus menerus. Ya, jangan cuma dekat kemudian jauh. Jangan dekat manja-manja kemudian hilang. Enggak. Lakukan itu terus menerus. Ya, jangan cuma sesekali. Tapi lakukan terus menerus. Membujuk Tuhan jangan cuma satu kali kemudian ya wes lah gitu ya. Enggak. Lakukan, bujuk terus. Dari 50 ke 45, terus 45 ke 40, terus 40 ke 30. Selesai? Tidak, terus 30 ke 20. Waduh, dari 50 ke 20. Luar biasa. Stop. Tidak, terus sampai ke 10. Terus menerus. Kita buka 1 Samuel 1 ayat 12. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal 1 ayat 12, sama-sama kita baca 2, 3. Ketika perempuan itu terus menerus ngapain? Berdoa di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan itu dekat atau jauh, saudara? Hah? Yang namanya di hadapan itu jauh atau dekat? Dekat. Ya. Ngapain dia? Berdoa. Ya, berdoa bisa minta, bisa mohon, bisa membujuk. Dan bagaimana? Terus menerus. Ya, ini menunjukkan usaha yang demikian rupa. Ya. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tapi berkali-kali, terus dan terus dan terus dan terus. Bagaimana Tuhan tidak luluh hatinya dengan bujukan kita. Dia lihat kita orang dekat, kita datang dengan bermanja-manja, bukan kaku, bukan ketus, tapi dengan bermanja-manja. Dan itu dilakukan terus menerus, terus menerus, terus menerus, enggak henti-hentinya. Ya, air menetes di batu karang yang begitu keras,
Terus menerus. Batu karang yang keras jadi apa? Bolong. Terus menerus. Lakukan itu kalau kita membujuk Tuhan. Yang keempat, bagaimana cara kita membujuk Tuhan? Dekat, manja-manja, terus menerus. Buka 2 Tawarikh. Pasal 33. 2 Tawarikh pasal 33. Dua Tawarikh 33 ayatnya yang ke-12. Saudara yang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini lewat YouTube, lewat Zoom, lewat Facebook, mungkin saudara lihat ini ya, apa ini ya? Sengaja saya beli, saya siapkan. Karena Alkitab sekarang saudara tipis. Dulu Alkitab tebal-tebal. Kalau kitab tipis tentunya syaratnya apa? Kertasnya juga harus tipis. Nah, buka itu tangan kering susah saudara. Ke lidah, aduh kadang-kadang nggak enak juga ya dilihat ya. Nah, makanya udah saya siapin selalu untuk ini ya, tidak lagi ke lidah tapi ke sini. Oke. 2 Tawarikh 33 ayat 12. Ini cara keempat, saudara. Bagaimana kita membujuk Tuhan. 2 Tawarikh 33 ayat 12. 1, 2, 3. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Cara keempat, apa yang harus kita lakukan kalau memuji Tuhan? Merendahkan hati kita. Ya, jangan sok-sokan, jangan sombong-sombongan di hadapan Tuhan. Kita ini nggak ada apa-apanya, saudara, di hadapan Tuhan. Nggak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Makanya saya kembali ya, saya belajar. Saya berlatih dan saya praktekkan. Apa itu banyak hal. Banyak hal. Ya, tadi saya sudah sebutkan. Baca Alkitab, doa. Salah satu yang saya selalu berlatih adalah mengucap syukur. Mengucap syukur. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Siapa aku ini, Tuhan? Menjadi biji matanya Tuhan. Dijaga oleh Tuhan. Pegang kepala aja nggak boleh, saudara. Apalagi colok mata, nggak boleh. Dijaga, mata ini nggak boleh kena benda apapun. Begitulah Tuhan menjaga kita. Biji matanya. Padahal kita ini siapa? Karena itu saya selalu bersyukur, Tuhan, siapalah saya ini? Apalah saya ini, tapi Tuhan begitu baik, sangat baik. Karena itu Tuhan, aku bersyukur. Bersyukur dan bersyukur. Bisa makan ini, bisa makan itu, bersyukur. Bisa pergi ke tempat ini, bisa pergi ke tempat itu, bersyukur. Bisa beli ini, bisa beli itu, bersyukur. Bersyukur dalam segala hal. Karena kita tahu siapa kita ini, saudara. Kalau bukan karena Tuhan, kita ini nggak ada apa-apanya dan tidak bisa apa-apa. Karena itu rendahkan hati kita. Sadar diri, saudara. Saya ini siapa? Kita ini siapa? Semua yang ada ini hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan.
Semua hanya kebaikan Tuhan. Jangan membuat kita jadi besar kepala, kemudian jadi sombong. Jangan. Semua yang kita punya, saudara, datang dari Tuhan. Nanti kita pulang nggak bawa apa-apa. Ya, nggak bawa apa-apa. Karena itu jangan ada yang jadi membuat kita jadi sombong. Karena punya ini, punya itu, bisa ini dan bisa itu. Jadi datang kepada Tuhan, dekat sama Tuhan, bujuk Tuhan dengan bermanja-manja dan terus-menerus, tapi dengan rendah hati. Ya, rendah hati. Baru yang terakhir, saudara. Bagaimana cara kita membujuk Tuhan? Kejadian 24. Kejadian 24. Yang terakhir, yang kelima. Kejadian 24 ayat 48. Yang pertama, dekat dengan Tuhan. Yang kedua, bermanja-manjalah dengan Tuhan. Yang ketiga, lakukan terus-menerus. Yang keempat, rendah hati. Nah, yang kelima, Kejadian 24 ayat 40. Kejadian 24. Wow, kejadiannya sama lagi. Salah lagi, Yos. Kejadiannya 24 ayat 48 nggak ada. Hah? Oh, sorry. Saya bukanya Keluaran. Ya, tuh 24 ayat 48. Terima kasih saudara. Saya bukanya Keluaran. Ya, oke. Kejadian 24 ayat 48. Kita baca sama-sama. 2, 3. Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah Tuhan serta memuji Tuhan. Ya, sampai di situ. Yang kelima, kalau kita mau memujuk Tuhan adalah sembah, puji Tuhan. Senangkan Tuhan. Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Ucapkan mazmur, ucapkan pujian, lakukan penyembahan. Sembah Dia, Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Yang kelima, puji dan sembah Dia. Sana nggak ada lagi ucapan, permintaan, permohonan. Bujukannya adalah dengan memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang membuat Tuhan senang dan akhirnya dari lama menjadi cepat. Dari sulit menjadi mudah, bahkan dari tidak menjadi iya. Itu yang kita lakukan. Kalau kita butuh sesuatu yang demikian rupa, yang sudah begitu rupa, yang nggak bisa enggak, ini sangat penting, teramat penting. Maka kita nggak lagi minta, kita nggak lagi memohon, tapi kita sudah mulai membujuk Tuhan. Saudara, saya tidak tahu apa kondisi saudara. Saudara baik-baik saja ya, puji Tuhan. Paling hanya minta. Ada kondisi tertentu paling memohon. Tapi ingatlah ketika kondisi demikian rupa. Sudah nggak bisa lagi. Sudah buntu ini jalannya. Maka Tuhan, aku berdoa tidak lagi minta, tidak lagi memohon. Tapi sudah membujuk Tuhan. Lakukan 5 hal ini saudara. Maka Tuhan akan jawab bujukan kita. Bukan jawab permintaan kita. Bukan jawab permohonan kita, tapi menjawab dan mengabulkan bujukan kita. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya.